Assalamualaikum teman-teman. Di video ini saya dan anggota dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai profil kepemimpinan Soeharto. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai profil dari Bapak Soeharto. Jenderal Besar TNI Purnawirawan HM Soeharto merupakan putra dari pasangan Bapak Dr. Sudiro dan Ibu Sutira. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Martin Soeharto dan memiliki 6 orang anak. Beliau berprofesi sebagai tentara dan politikus dari Partai Golongan Karya. Di dunia barat, beliau dikenal dengan sebutan The Smiling General. Pak Ferdi Tejati akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh Laili. Riwayat pendidikan: SD Pedes Yogyakarta, SMP Muhammadiyah Yogyakarta, Koninklijke Nederland Indische Leger atau biasa disebut KNIL, Sekolah Militer di Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1940. Riwayat jabatan: Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok ke-16 pada tahun 1992 sampai 1995. Kemudian Panglima ABRI ke-5 pada tahun 1968 sampai 1973. Selanjutnya Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke-13 pada tahun 1966 sampai 1967. Ketua Presidium Kabinet Indonesia pada tahun 1966 sampai 1967. Presiden Indonesia kedua pada tahun 1967 sampai 1998. Pada tahun 1967, melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno. Tahun-tahun pemerintahan Soeharto diwarnai dengan praktik otoritarian, yang mana tentara memiliki peran yang besar di dalam sistem pemerintahan, dan adanya kebijakan berfungsi ABRI memberikan kesempatan kepada militer untuk ikut berperan dalam bidang politik. Karakter kepemimpinan Soeharto memiliki ciri yang kuat dan gaya kepemimpinan merupakan gabungan dari proaktif, ekstraktif dengan adaptif, antisipatif. Aspek-aspek gaya kepemimpinan Soeharto ada 5, yaitu yang pertama, status kepemimpinan dan kekuasaan di mana Presiden Soeharto sebagai kepala negara. Yang kedua, yaitu orientasi pada hubungan Presiden Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang otoriter, kurang demokratis, dan cenderung reaktif. Yang ketiga, yaitu orientasi pada tugas Presiden Soeharto digambarkan memberikan perhatian umum terhadap lingkup pembangunan nasional. Yang keempat, cara mempengaruhi orang lain, yaitu semua instruksi harus dilakukan dengan cepat dan memprioritaskan keselamatan dan kelangsungan nasional. Yang terakhir, kepribadian Presiden Soeharto adalah pemimpin yang sederhana dan tidak suka menonjolkan diri ke hadapan publik. Gaya kepemimpinan Soeharto merupakan gabungan dari gaya kepemimpinan proaktif, ekstraktif, dengan adaptif, antisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai sesuatu hal yang berdampak positif, serta mempunyai visi yang jauh ke depan dan sadar akan perlunya langkah-langkah penyesuaian. Tahun-tahun pemerintahan Soeharto diwarnai dengan praktik otoritariannya, di mana tentara memiliki peran dominan di dalamnya, berperan dalam bidang politik. Ciri-ciri pemimpin otoriter. 1. Kecenderungan memperlakukan bawahan seperti mesin dan kurang menghargai harkat dan martabat para bawahan. 2. Pengutamaan pelaksanaan tugas tanpa mengaitkan kebutuhan para karyawan. 3. Pengabaian pada karyawan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, keberhasilan kepemimpinan Presiden Soeharto. 1. Sukses dalam program Repelita. 2. Kemajuan sektor migas. 3. Mendatangkan investor asing dalam penanaman modal. 4. Swasembada beras. 5. Sukses menumbuhkan nasionalisme.
6. Sukses memerangi buta huruf. 7. Minim pengangguran di masa Presiden Soeharto. Kegagalan kepemimpinan Presiden Soeharto. 1. Diskriminasi terhadap warga Tionghoa. 2. Perpecahan bangsa. 3. Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Eksploitasi sumber daya. 5. Pembangunan tidak merata. 6. Bertambahnya kesenjangan sosial. 7. Penembak misterius. Dan 8. Tidak ada rencana. Alasan terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia selama 7 periode. Yang pertama, Soeharto merupakan pemimpin yang mampu menjaga ketertiban dan menggiring Indonesia ke tingkat yang membanggakan. 2. Menjamin situasi yang stabil selama 32 tahun. 3. Melakukan pengoreksian terhadap cara pemerintah yang dilakukan pada masa sebelumnya. 4. Seluruh pegawai negeri diwajibkan untuk melakukan pemilihan terhadap partai golongan karya. Terima kasih.